Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Farida. Saya dari jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya sebagai peserta praktek pengalaman lapangan atau PPL dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN tahun 2020. Penelitian ini dilakukan di tempat usaha Bengkel UD Thohir Jayalas yang bertempat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Batas wilayah Desa Sidomulyo yaitu sebelah utara Desa Duku Harum, sebelah barat Desa Ngogri, sebelah selatan Desa Banjardowo, dan sebelah timur Desa Marjo Krapa. Desa Sidomulyo terdiri dari 5 dusun ataupun dukuhan, yaitu Dusun Sidomulyo, Dusun Candi, Dusun Kandangan, Dusun Dempok, Dusun Cangkring Malang. Jumlah penduduk di Desa Sidomulyo pada tahun 2020 atau sekarang ini sekitar berjumlah 3.590 jiwa. Salah satu bengkel las yang ada di Desa Sidomulyo yaitu Bengkel UD Thohir Jayalas milik Bapak Burhan. Bengkel ini telah berdiri sejak tahun 2012. Awalnya bengkel tersebut didirikan hanya di pinggir halaman rumahnya, yang tempatnya pun tidak terlalu luas. Produk yang dihasilkan oleh bengkel Bapak Burhan ini seperti pagar rumah, pintu besi, rolling door, tenda tray, kusen, almari, aluminium, rak piring, etalase, meja makan, dan sebagainya. Model yang dikeluarkan saat pertama kali mendirikan sebesar 10 juta rupiah dan didapatkannya lewat jalur pinjaman bank yang berada di Kecamatan Megaluh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari laporan PPL saya dengan judul Peran Kredit Usaha Rakyat atau Bank BRI Unit Megaluh dalam mengembangkan pemasaran produk pada Bengkel UD Thohir Jayalas. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa poin yang akan saya jelaskan di video ini ya. Yang pertama ada dasar pemikiran atau latar belakang penelitian. Kemudian yang kedua ada permasalahan yang terjadi pada lapangan atau fokus permasalahan. Dan yang ketiga ada analisa pembahasan. Oke, yang pertama yaitu dasar pemikiran. Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian di suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan berfungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Kemudian seringkali dikatakan bahwa perbankan baik swasta maupun pemerintah atau BUMN memiliki peran penting dalam membantu pertumbuhan perekonomian pada usaha kecil mikro atau UMKM. Selanjutnya, UD Bengkel Thohir Jayalas ini merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang pelayanan jasa. Hingga saat ini, bengkel tersebut dalam mengembangkan usahanya masih dikatakan dalam taraf biasa. Seperti contoh dalam melakukan pemasaran, bengkel tersebut menggunakan cara yang konvensional, artinya hanya menunggu pendatang atau pemakai jasa yang datang, atau bisa dikatakan sebagai word of mouth, dari mulut ke mulut. Kemudian, oleh sebab itu diperlukan suatu terobosan promosi atau penyampaian informasi yang lebih efektif karena ketatnya persaingan antar bengkel di sekitarnya. Terobosan tersebut bisa dicontohkan seperti pemasangan reklam di pinggir jalan atau pemasangan di media sosial lainnya, bahkan di pemasangan iklan di radio FM. Selain itu, pembukuan hasil penjualan produk pada Bengkel UD Thohir Jayalas masih menggunakan sistem yang manual. Artinya, hanya ditulis pada buku besar saja. Dalam hal ini, Bengkel UD Thohir Jayalas membutuhkan inovasi untuk mengubah sistem yang manual menjadi sistem yang terkomputerisasi untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat, cepat, dan akurat.
sehingga membantu bengkel dalam melihat hasil penjualan tiap bulannya. Nah, berdasarkan hal tersebut, diperlukan jumlah modal yang cukup besar untuk mendukung bengkel UD Thohir Jaya Alas dalam mengembangkan pemasaran produk-produknya. Dari sini penulis atau saya mengangkat judul Peran Kredit Usaha Rakyat atau KUR Bank BRI Megaluh dalam mengembangkan pemasaran produk pada bengkel UD Thohir Jaya Alas. Kemudian poin yang kedua, saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan yang ada di lapangan atau fokus permasalahan. Baik, dari pelaksanaan PPL yang telah saya lakukan, penulis menemukan beberapa permasalahan yang dialami oleh bengkel UD Thohir Jaya Alas. Di antaranya yang pertama adalah kurangnya terobosan pemasaran sekaligus modal dalam menunjang sistem pemasaran. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan yang lebih efektif dalam hal marketing, sehingga untuk menunjang perkembangan bengkel menjadi lambat. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh bengkel UD Thohir Jaya Alas yaitu bersaingnya harga. Kenapa? Karena di sekitarnya terdapat lebih dari satu bengkel yang ada di desa tersebut. Selain itu, pengaruh provokasi dari konsumen yang negatif menjadikan pesanan atau orderan menjadi menurun. Oke, selanjutnya fokus permasalahan. Dari sini, penulis atau saya mengangkat fokus permasalahan dalam 3 poin. Yang pertama, apa kendala UD Bengkel Thohir Jaya Alas dalam mengembangkan usahanya? Kemudian yang kedua, apa kendala bengkel UD Thohir Jaya Alas dalam memasarkan produknya? Kemudian yang ketiga, bagaimana peran kredit usaha rakyat atau KUR Bank BRI Unit Megaluh dalam membantu mengembangkan pemasaran produk bengkel UD Thohir Jaya Alas? Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu analisa pembahasan. Dalam mengembangkan usahanya, bengkel UD Thohir Jaya Alas mengalami beberapa hambatan yang pada umumnya dialami oleh suatu usaha. Apa itu? Kurangnya permodalan. Mengapa terjadi? Hal ini terjadi karena bengkel UD Thohir Jaya Alas hanya didirikan oleh perorangan saja. Maka dari itu, bengkel UD Thohir Jaya Alas membutuhkan bantuan permodalan berupa kredit usaha rakyat atau KUR dari Bank BRI Unit Megaluh. Oke, sebelumnya pemilik bengkel dari UD Thohir Jaya Alas ini lebih banyak menggunakan dananya digunakan dalam hal pengadaan produksi atau perbaikan dalam peralatan produksi. Padahal kegiatan pemasaran produk juga memiliki peran aktif atau peran penting dalam suatu usaha. Kemudian, dalam pemasaran itu dibutuhkan beberapa atau lebih banyak modal dalam menunjang sarana pemasaran. Oleh sebab itu, pemilik bengkel dapat membeli jasa atau meminta kepada ahli periklanan atau pemasaran dalam membantu memasarkan produknya. Menurut hasil observasi, hal ini dikarenakan beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu pengalokasian dana permodalan yang masih terfokus pada pengadaan produksi atau penggantian peralatan produksi. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, yaitu terdapat lebih dari satu bengkel yang berdiri di sekitarnya, yang menjadikan persaingan pasar dan berdampak pada jumlah permintaan pesanan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan bengkel UD Thohir Jaya Alas kurang optimal dalam meningkatkan perkembangan pemasaran produknya. Oleh karenanya, diperlukan sebuah evaluasi pengalokasian dana agar alokasi tidak hanya terfokus pada satu bagian saja. Kemudian, berdasarkan teori yang ada, kredit modal kerja yang diberikan dapat membantu bengkel UD Thohir Jaya Alas dalam meningkatkan perkembangan pemasaran produknya, yang nantinya juga akan berpengaruh pada jumlah permintaan dari pelanggan atau pesanan dari konsumen.
Dengan demikian, peran bank dalam pemberian modal usaha kerja sangatlah berarti dan sangat penting dalam kelangsungan suatu usaha. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Audio Jungle.